Bismillahirrahmanirrahim. Ada tikus mencari makan, mencari jalan, banyak caranya. Salaman saya aturkan sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wa musalla alaihi Muhammadun, wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat penyelenggara PTN Mangga, yang saya hormati seluruh guru dan pelajar se-Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara PTN Mangga yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berpidato di hadapan hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Perjuangan Melawan Perundungan. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali kasus yang terjadi dengan hari ini. Kasus ini sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Faktor terbesar terjadinya perundungan ini karena masih banyak orang yang belum bisa menerima, menghormati, dan menghargai akan adanya perbedaan di lingkungan. Banyak sekali korban perundungan yang pada akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya atau bisa kita sebut bunuh diri. Tapi masih banyak orang-orang yang lebih memilih hidupnya untuk terus maju ke depan untuk mencari impiannya walau nyawa mereka yang akan jadi taruhannya. Subhanallah. Hadirin yang saya hormati, saya mempunyai 3 tips untuk menghindari perundungan ini. Yang pertama, harus kuat. Jika kita kuat, kita akan dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang kedua, carilah teman sebanyak mungkin. Dengan adanya seorang teman, ia bisa memberikan saran atas masalah-masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, menjauhi rasa benci. Hadirin-hadirin yang saya hormati, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang mewujudkan semboyan negara kita. Marilah kita menghapus kasus perundungan ini dari negara kita. Hadirin yang saya hormati, sekianlah pidato singkat yang saya ucapkan. Maaf jika ada salah-salah kata, karena saya hanyalah manusia biasa. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Bila rindu, harap hubungi. Sekian, haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal musalla alaihi Muhammad wa alu, wal mad'ulah al-bilad wa rijalu, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Salam hormat, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan segala aktivitas dalam masa pandemi ini. Semoga kita semua diberi kelancaran, keberkahan, dan kemudahan atas apa yang kita lakukan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah gagasan dengan tema warisan para pahlawan yang berjudul menguatkan akidah untuk menjadi generasi maju. Hadirin yang berbahagia, akidah secara bahasa berarti kokoh, erat, kuat, dan tangguh. Namun secara istilah, akidah berarti keyakinan atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Dengan akidah, hidup seseorang tidak akan terombang-ambing. Keyakinan ini harus sesuai dengan realita agar akidah yang benar. Akidah juga sebagai petunjuk hidup saat kita kebingungan. Untuk mewujudkan organisasi kecil saja, kita harus berakidah yang kokoh, apalagi untuk mewujudkan negara yang merdeka dan maju. Saat ini, Indonesia telah merdeka berkat perjuangan para pahlawan yang telah bertekad kuat dan berakidah kokoh untuk kemerdekaan Indonesia, selalu menghadapi para penjajah, serta telah membangun potensi negara yang kokoh, yaitu nilai-nilai dasar negara. Kita adalah generasi muda, berkewajiban untuk memajukan Indonesia, bukan hanya dengan memanfaatkan kekayaan alam saja, tetapi dengan kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Itulah potensi Indonesia agar tetap maju. Kita harus menjadi generasi tangguh, bukan generasi lemah. Lemah harta, fisik, pikiran, akhlak, dan semangat hidup harus kita hindari. Sebagai penerus bangsa dan harapan negara, mari kita kembangkan kualitas diri.
Jangan jadi generasi yang suka copy paste, tapi jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan manusiawi, serta peduli terhadap bangsa Indonesia. Jalan-jalan pergi ke taman, jangan lupa membeli bakwan. Mari kita isi kemerdekaan untuk mencapai kesejahteraan. Sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam hormat, salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ketipuk nangka di taman raya, lihat lebah menjadi senang. Coba jawab salam saya dengan hebat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musalla alaihi Muhammad wa alu, al-mada'ulah. Dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapat hadir pada masa pandemi ini. Dalam sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangannya telah membawa kita dari zaman kegelapan dan zaman terang-benderang seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Erlangga yang telah memberikan saya kesempatan sehingga dapat membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Siswa dalam Mengisi Kemerdekaan sebagai Penerus Bangsa. Saudaraku sekalian, memperoleh kemerdekaan itu tidaklah mudah, melainkan butuh pengorbanan dan perjuangan, serta tak ketinggalan harta benda. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raganya demi memperoleh kemerdekaan yang tak dapat mereka nikmati. Beda halnya dengan kita, yang hanya meneruskan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan yang telah kita dapat. Karena itu, saudara sekalian, betapa malunya jika kita sebagai pelajar penerus bangsa tidak dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kehendak, harapan para pahlawan yang telah berusaha payah memperoleh kemerdekaan ini. Saudaraku sebangsa setanah air, Presiden B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, fisik, ilmu, hati, dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Kita sebagai pelajar penerus bangsa harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk masa depan, nusa dan bangsa hingga negara Indonesia. Karena yang Indonesia butuhkan adalah pelajar yang inovatif, agresif, dan progresif. Saudaraku sebangsa tanah air, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan menunjukkan sebagai pelajar yang cerdas, sehat, dan manusiawi. Dengan itu, saya yakin jika kita selalu mau berusaha, rajin, dan mau disiplin, Indonesia akan menjadi negara yang maju, merdeka, dan cemerlang. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya tutup dengan hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wa musalla alaihi Muhammadun wa aluh al-mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan yang paripurna. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Selamat sejahtera kepada penyelenggara PT Erlangga yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh pelajar Indonesia untuk berkarya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Arti Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928 telah terjadinya peristiwa yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu para pemuda-pemudi menyatakan sebuah ikrar suci untuk menjadikan sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Para pemuda-pemudi menyatakan atas kecintaan mereka terhadap tanah air, mengakui telah bertumpah darah Indonesia, telah bersumpah dan berjanji, telah bertumpah darah kepada Indonesia. Hadirin, kitalah sebagai harapan bangsa, harapan negara, harapan Indonesia untuk menjadikan Indonesia makmur, abadi, selamat, terutama untuk menjadi negara merdeka. Hadirin, kitalah sebagai harapan bangsa. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Pada para pemuda-pemudi, mereka berjuang melawan penjajahan dengan cara fisik. Berbeda dengan sekarang, kita sebagai pemuda dihadapan dengan arus globalisasi yang sedikit demi sedikit menggerus jati diri seorang pemuda.
Hadirin, jadilah seorang pemuda yang tangguh, yang kuat, jujur, berakhlak, berakidah, sehat, cerdas, manusiawi.